Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Kaum muslimin dalam semangat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena pujian termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan di awal 10 bulan Dzulhijjah ini untuk senantiasa, kata Nabi sallam, ya fa'aksiru fihinna minat takbir, ya minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah kalian pada awal 10 bulan Dzulhijjah untuk bertakbir kepada Allah, ya, kemudian tahlil, takbir, kemudian tahmid. Ya, memuji Allah Jalla wa ala, alhamdulillah, ya. Kemudian bertakbir, perbanyak baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Karena amalan seorang di awal bulan Dzulhijjah lebih Allah Jalla wa ala sukai. Ma min ayamin, ya, al-amalu salih fihinna, ya, habbu ilallahi min hadhil ayam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada hari-hari, kata Nabi sallam, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala seorang hamba melakukan amal saleh melainkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, amalan yang Allah paling cintai. Kemudian para sahabat Nabi sallam bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah, apakah jihad juga tidak bisa menandingi amalan orang yang melakukan, ya, amal saleh di awal bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sallam bersabda, ya, wal jihadu fisabilillah juga tidak bisa menandingi pahala orang yang mengamalkan amal saleh pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, jihad tersebut, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang dia pergi berjihad di jalan Allah, ya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dia tidak balik melainkan mati syahid, ya, maka ini baru yang bisa menandingi amalan seorang di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, selagi Allah Jalla wa ala berikan kepada kita kesempatan hidup, ya, maka semangat untuk melakukan amal saleh. Ya, amal saleh apa aja? Ya, beri makan, kasih support, senyum, ya kan. Nih Pak Madura nih, masya Allah, senyum terus dia. Bulan tua kah, bulan muda, senyum terus. Wah, ini bagus, kasih contoh nih, subhanallah. Ceria, maksudnya ahlu sunnah tuh gitu, nggak ada sedih, nggak ada bete, apalagi Pak. Ya kan, gitu ahlu sunnah itu. Ketemu sama teman-teman, alhamdulillah. Apalagi ada makanan, alhamdulillah. Ya, saya nggak ada stresnya, ya. Gitu dia. Ya, maka ayo kita semangat, ya, beramal saleh. Kita nggak tahu Pak amalan mana yang nanti menyebabkan kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya, oleh karenanya jangan remehkan amalan-amalan yang kecil, ya. Biasa dengan sebab itu Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam jannah. Ada seorang ulama menyebutkan, kam min amalin saghirin tukassirhun niyyah. Coba lihat. Wa kam min katsirin tusaghirhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Betapa banyak amalan yang kecil, yang besar menjadi kecil karena niatnya pula. Jadi niat itu menyebabkan amalan seorang hamba menjadi besar karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu berat, ya Pak. Ikhlas itu berat. Makanya kita bilang ikhlas itu gampang, enggak berat, Pak. Karena di sana syaitan tidak rela seorang hamba mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Karena ganjarannya pahala besar. Amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya luar biasa. Kita belajar untuk ikhlas. Bagaimana caranya? Sembunyikan amalan seorang hamba. Kalau kita kasih amalan amal soleh, kita berusaha untuk menyembunyikannya. Bukankah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang kita kenal dengan Imam Muslim, sab'atun yudhimullahu fi dhillihi wa dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan orang yang masuk ke dalam surga yang nanti di akhirat yang Allah naungi 7 golongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu apa di antaranya? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'mala shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang dia sedekah, tangan kirinya enggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, padahal sebelahan. Makanya para ulama itu senantiasa berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an asyad min niyati li annaha tanqalibu alayya. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri termasuk gurunya Imam Syafi'i, ya, dalam masalah hadis. Ya, karena dia tabi'in,
lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i tabi'ut tabi'in, dia berguru kepada tabi'in, dan ulama hadis ini tabi'in. Ada dua Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri sama Sufyan bin Uyainah. Dua-duanya ulama hadis. Ada namanya Sufyan di sini, Pak. Wah, itu bapaknya belajar hadis tuh, menjadi ulama hadis. Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang berat padaku, pada diriku, pada ulama hadis nih, hafal ribuan hadis. Yang berat sesuatu itu pada jiwaku kecuali apa? Niat. Ya Allah, niat yang berat ulama hadis. Kenapa? Karena dia berubah-ubah dalam hatiku. Ini menandakan niat dalam hati, asalnya niat dalam hati. Buktikan apa? Rubah-rubahnya seseorang niatnya dalam hati. Itu hanya Allah, kemudian kita yang tahu, Pak. Bapak kalau ibadah, ini Bapak tahu nih insya Allah. Saya ini ikhlas apa enggak ya? Saya pengen pamer apa enggak ya? Bapak tahu insya Allah. Ya kan? Itu dia. Makanya ini amalan menghancurkan seorang hamba dan menyebabkan besar sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri dia sholat malam, diceritakan ya, dia sholat malam semalam suntuk, dia bertetanggaan sebelahan sama tetangganya. Begitu sudah menjelang subuh, dia pura-pura seakan-akan bangun dari tidur, padahal semalam suntuk dia sholat. Gitu ya, wah luar biasa. Kalau kita enggak, waduh sholat malam mantap. Yang enggak sholat malam, apa tidur terus. Allah musta'an, hancur pahala. Betapa banyak orang di zaman sekarang begitu, Masya Allah ya. Kan yang berat, Pak, niat itu berat. Ya, niat itu berat. Makanya innamal a'malu binniyah, ya. Seorang amalan itu tergantung dari niatnya. Ya, maka kita berusaha untuk meluruskan niatnya kita ke Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya, sum'ah, ujub, yaitu pasti ada datang menggoda ya. Maka bagaimana caranya biar tidak memudaratkan amalan yang kita lakukan? Maka ulama menjelaskan tentang masalah tauhid atau mulakhas atau kitab tauhid, syarah min kitab tauhid, menjelaskan tentang tauhid, yaitu dilawan. Ada riya, ada sum'ah nih. Kamu lawan. Di antara lawannya baca doa. Ya, doa, karena doa meminta pertolongan kepada Allah. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Kemudian dilawan. Ya Allah, lindungilah aku dari riya, sum'ah, ujub dari manusia ini yang enggak bisa datangkan manfaat untuk mudarat ya Allah. Aku hanya mencari wajahmu. Berusaha gitu, Pak. Maka kalau dia datang kita lawan, maka sia-sia setan menggoda. Riya, sum'ah, ujub. Ya, oleh karenanya dilawan ya. Makanya dalam sholat itu kita kalau ada gangguan, ada riya, ada sum'ah, itu disunahkan untuk ludah sebelah kiri. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ludah sebelah kiri. Ini diantara gangguan, dan sahabat menyebutkan gangguan itu hilang ketika Nabi SAW melakukan perintah Nabi SAW. Berludah 3 kali, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena syaitan itu selalu menggoda. Ya, kecuali Umar. Kalau Umar dalam riwayat hadis kita nggak tahu yang gaib ya, kecuali yang dikabarkan Rasul. Karena Rasul itu tidaklah berkata melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, maka Umar bin Khattab itu ditakuti syaitan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wahai Umar, kalau engkau berjalan di satu gang, maka syaitan fajjan ghaira fajjin, lewati jalan lain, tidak mau dia papasan sama ente. Wah, kalau kita, Pak, jangankan papasan, berdampingan kalau syaitan. Tapi orang beriman itu, Pak, nikmat, ada pengingat. Makanya kalau dia mau melakukan maksiat, dia tarik ulur terus gitu ya. Berlawanan dengan imannya. Imannya pasti melawan kalau dia buat maksiat. Hatta Bapak misalnya lihat istrinya orang misalnya kan. Misalnya lihat apa gitu, perempuan gitu, pasti berlawanan tuh. Dosa ini ya Allah. Pasti berlawanan tuh, Pak. Ya, pasti berlawanan. Oleh karenanya ketika hal itu terjadi, langsung ya lepas dari dosa tersebut, kemudian bertobat kepada Allah, kemudian beristighfar, maka hati yang tadi hitam karena sebab dosa menjadi putih lagi. Nabi SAW bersabda kan, innal mu'mini idza adnaba kana nutratun sauda fi qalbihi. Orang mukmin kalau melakukan dosa, maka hatinya hitam, ada ron, ada titik hitam. Kalau dia wa in taba wa naza astaghfara saqila qalbuh, jika dia bertobat kepada Allah, dia tinggalkan dosa tersebut, dia beristighfar kepada Allah, maka menjadi putih lagi.
Makanya kalau kita nasihatin, kamu sholat jamaah, marah-marah dia, banyak dosanya sudah. Banyak dosanya dia. Harus banyak istighfar, dipaksa, dilawan, tobat kepada Allah langsung, mohon ampun, merengek, menangis, menyesal akan dosa yang telah dia lakukan. Maka hatinya menjadi bersih. Makanya ada orang yang dia mudah menangis ketika nasihat, mudah ketika tersentuh hatinya membaca Al-Quran. Ada orang baca Al-Quran, dia tahu artinya, tersentuh, ini iman, manisnya iman. Ada orang yang dia tentang neraka, tentang ini ketawa-ketawa aja dah, cengengesan terus dah, ini hatinya keras. Makanya di antara sebab membuat hati itu lembut, ada seseorang mengadukan hatinya keras kepada Nabi, riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Maka Nabi SAW menganjurkan apa? Watimit to'am, beri, kasih makan orang, entah miskin atau orang kaya, kasih makan. Ini amalan untuk melembutkan hati. Kedua, wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Anak yatim diusap kepalanya, gitu ya. Apalagi ada hadiah, kan banyak biasa anak yatim kan, di mana kabarnya Le? Senang sekali mereka. Itu ada sentuhan khusus orang anak yatim, dia tidak punya bapak. Makanya kalau disentuh kepalanya dia luar biasa senang dia, gitu ya. Ya, beri makan. Kalau kita beri makan bisa lah kita beri makan, ya kan. Tapi menyentuh kepala anak yatim nih susah kita dapatkan. Kadang di panti dibilang yatim, ternyata nggak yatim. Ternyata ibunya yang meninggal bukan yatim. Istilah yatim piatu, kamus Indonesia, syariat nggak bisa dihubungkan. Syariat ya syariat. Kalau syariat agama Islam sepakat 4 mazhab, namanya yatim ditinggal wafat oleh bapaknya dan dia belum balik. Kalau balik yatim ya kita semua yatim, Pak. Harus dinafkahi gitu. Tapi syariat aturannya beda. Ini pentingnya ilmu. Ya, anak yatim itu yang ditinggal wafat oleh bapak kandungnya, kemudian belum balik. Ya, masih kecil belum balik. Ya balik itu umur 12 tahun lah balik ya. 12 tahunan balik lah. Itu tidak Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kita lanjutkan membacaan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Dia seorang sahabat yang miskin, tidak punya rumah di Madinah. Dia hijrah dari Ad-Daus. Daus itu satu daerah di Yaman. Dia ingin menimba ilmu agama, langsung bertemu dengan Nabi SAW, dan dia nggak punya rumah di Madinah. Dia tinggal di emperan masjid. Ada nggak di sini yang tinggal di emperan masjid? Nggak ada kan? Ya Allah, kaya-kaya kita semua ini. Ini sahabat ada sekitar ratusan tinggal di emperan masjid. Makannya gimana? Ya, makannya Nabi SAW yang menanggungnya. Makanya kalau Nabi makan, mereka makan. Nabi tidak makan, mereka tidak makan. Miskin mereka. Makanya Abu Hurairah sampai pernah pingsan gara-gara kelaparan. Dia berharap Abu Bakar menelaktirnya. Maka dia lewat, maka dia duduk di tempat Abu Bakar yang sering lewat. Ternyata Abu Bakar lewat tidak ditraktir. Waduh, sedih. Kemudian dia lewat di tempat biasa Umar lewat. Ternyata Umar lewat nggak ditraktir, sudah nasib. Dan dia nggak minta. Nggak ada mau menangkan tangannya minta, subhanallah. Tapi dia cari metode seperti ditraktir gitu ya. Akhirnya pingsan seperti orang gila, subhanallah, pingsan. Padahal dia karena kelaparan, subhanallah. Kelaparannya, sahabat itu luar biasa ya. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi SAW, beliau berkata, yang dimuat oleh Hilyatul Auliya adalah kitabnya Abu Nuaim. Abu Nuaim ini adalah temannya Imam Ahmad ya, seorang ulama hadis. Maka dia berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Kalian itu, ini ulama hadis menasihati kaum muslimin, murid-muridnya. Kalian itu makan dan minum sepuas kalian, tidak pernah kekurangan. Walaqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam, padahal aku, kata sahabat ini, melihat nabi kalian itu makanan yang makanan spek rendah lah, kurma yang jelek itu nggak ada di rumahnya Nabi SAW. Untuk sekedar untuk memenuhi perutnya itu nggak ada. Banyak lapar Nabi SAW. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Banyak laparnya. Makanya kalau kita baca riwayat Pak, ya di rumahnya istrinya Nabi SAW sering tidak mengepul api, menandakan nggak ada makanan. Luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah ada makanan ya. Kita kajian makan. Ya luar biasa nih Pak. Makan terus ya Allah. Ya kan? Sampai kolesterol kita naik gitu. Ya maksudnya syukur sama Allah gitu ya. Syukur sama Allah, bersyukur, jangan banyak ngeluh ya.
Ya apalagi ini bulan Dzulhijjah. Inilah sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin taziduha ala salatihi fi suqihi wa baitihi wa salatihi bid'an wa ishrina darajatan. Ya, Nabi SAW bersabda, salat seseorang berjamaah, salat berjamaah seseorang itu lebih afdol daripada salat sendirian yang dilakukan di rumahnya, di pasarnya. Ya. Apa kelipatannya? Bid'an wa isrin. Bid'an itu kalimat yang lebih dari 10 ya. Isrin berarti lebih. Kalau isrin berarti antara 23 sampai 39 pahalanya, lipat ganda. Salat berjamaah. Ya. Wa dzalika anna hadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Karena demikian kata Nabi SAW, apabila ada salah seorang di antara mereka, yaitu yang mau menuju sholat berjamaah di antara kaum muslimin, dia berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, ya dia bagusin wudunya, summa atal masjid, kemudian dia pergi ke masjid. Ini sunnahnya Pak, berwudu di rumah. Ya kalau kita mau pergi ke masjid, wudulah di rumah. Kan banyak faedahnya tuh, diantaranya apa? Hemat air listrik, airnya masjid kan itu. Nggak ngantri, nggak ketinggalan dan seterusnya. Sunnah ya, kalau kita ingat sunnah wudu dari rumah. Ya ini diantara disebutkan runutannya, kalau kita mau dapatkan keutamaan hadis ini, wudu dari rumah. Pertama wudu dari rumah ya, nanti disebutkan apa keutamaannya. Summa atal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada tujuannya melainkan untuk sholat. Dan riwayat yang lain ada keutamaan ketika dia pergi ke masjid, di samping untuk menunaikan sholat berjamaah, dia juga ingin mencari kebaikan, menimba ilmu agama, majelis ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Subhanallah, pahala berlimpah nih Pak. Dan riwayat yang lain, dia menunggu waktu sholat, di waktu sholat berikutnya, ini antara sholat maghrib sampai isya, maka dia dapat doanya malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobatnya. Luar biasa, tumpuk-tumpuk pahala nih Pak. Tinggal kita usaha lawan jiwa kita, mengikhlaskan karena Allah, bukan karena ego-egoan. Oh dibilang alim, oh dibilang ini, hilangkan itu. Ini pahala besar ya, pahala besar. Kalau dalam riwayat ini kita gabungkan riwayat yang lainnya. Makanya kalau kita ngajarkan hadis, kita belajar riwayat-riwayat yang lain. Makanya memang harus belajar banyak hadis. Maka kita memang harus menghafal hadis, sehingga ketika ketemu hadis, kita ketemu dengan riwayat yang lain, digabungkan. Gitu ya, sama seperti fikih. Kalau kita mempelajarkan fikih, contoh misalnya yang sering kita dapatkan fikih al-wajiz. Fikih al-wajiz ini fikih dasarnya mazhabnya Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu. Ya. Adapun fikihnya Syafi'i, kitab Al-Um atau Ar-Risalah. Dan kita harus belajar kitab fikih yang lainnya sehingga kita gabungkan mana riwayat yang sahih. Tapi kita tidak memaksakan, karena masalah fikih amrun wasi, perkaranya luas, boleh bebas memilih. Ya, cuman kita nanti sampaikan mana hadis yang sahih yang disebut oleh para ulama. Gitu ya, untuk pendekatan tashih, ya, pembenaran. Tujuannya tidaklah melainkan untuk salat. La yanha zu'ilas salah. Walam yakhtu khutwatan, melainkan setiap satu langkah apa dia? Illa rufi'a lahu biha darajah, mengangkat derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, yang langkah yang lainnya menghapus dosa. Ya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjid, kalau dia sudah masuk masjid, kana fi shalah, dia dihitung pahala salat terus Pak, meskipun dia duduk dengarkan taklim dan seterusnya. Ini pahala nih. Ya, pahala besar, ditulis pahala sholat, terus sholat, padahal kita nggak sholat. Ini keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti salatu hiya tahbisuh, selagi sholat itu menahannya. Maksudnya apa? Dia memang untuk menunggu waktu sholat yang berikutnya. Wal malaikatu yusholluna ala hadikum, dan para malaikat berselawat kepada mereka. Ini kadang orang salah terjemah. Malaikat berselawat kepada kaum mukminin, seakan-akan kaum mukmin lebih hebat daripada malaikat. Enggak itu maksudnya. Sama seperti firman Allah, wa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wih, hebatnya nih, Allah aja berselawat, seakan-akan merendahkan Allah dan malaikat. Bukan itu maksudnya.
Makanya kalau kita baca Al-Quran, baca tafsir yang sahih. Makanya ilmu alat bahasa Arab itu nahu sorob pelajarin, sehingga kita paham apa maksudnya yusallu. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Jalalain yang lainnya ya, tafsir banyak. Maka maksudnya selawat, Allah berselawat maksudnya apa? Allah merahmati mereka. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi maksudnya apa? Malaikat mendoakan Nabi, gitu Pak. Jangan salah paham ya. Wih, Allah aja berselawat kepada Nabi, seakan-akan Allah lebih hebat dari, seakan-akan Nabi lebih hebat daripada Allah. Ini tafsir batil, hati-hati. Disinilah ahlul batil, orang-orang kelompok sesat, ya kan, memanfaatkan mengotak-ngatik tafsir. Kita ahlu sunnah harus pegang usul tafsir namanya. Kita ada dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, semuanya ada usul tafsir. Lengkap ya, lengkap. Dalam agama ini lengkap. Mungkin kita belum sempat baca dan yang lainnya. Ya, kalau kita nggak tahu, tanya kepada ahlinya. Jangan coba mentafsir-tafsirkan sendiri, bahaya. Ya akan sesat, menyesatkan sebagaimana Nabi SAW kabarkan, fadullu wa adullu. Dia sesat, menyesatkan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, malaikat yusallun, malaikat bersalawat kepada mereka, madama fi majlisihi, selagi dia berada di majlisnya, tempat duduknya, ya, alladzi shalla fihi, yang dia salat di situ, yaqulu, maka malaikat berdoa, Allahumma arhamhu. Ini yang kita sebutin tadi, Allahumma arhamhu, ya Allah. Ini sudah dapat pahala berlimpah-limpah. Malaikat lagi doakan. Malaikat itu doanya mustajab, Pak. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati mereka, rahmati dia. Ya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Malam yu'dzi fihi, selagi dia tidak membuat onar. Saya terjemahkan bebas ya. Selagi dia tidak mengganggu yang lainnya. Malam yu'dzi fihi, malam yuhdits fihi, selagi dia tidak batal. Nah, ini kalau kentut di mana, Pak? Selagi dia tidak batal. Ini keutamaan ya. Ya kalau memang sudah mau keluar, mau diapain, kita sudah berusaha, insya Allah dapat. Ya kalau makanya di antara syariat ini, kalau menjalankan syariat maka indah, kesehatan pun aman. Ya, contoh, kita dilarang menahan 2 jalan. Bahkan ketika mau sholat, ya dikatakan la sholata, tidak disebut sholat. Ulama menyebutkan la di sini la nafi atau la lil kamal. Ya, la berarti, apakah la berarti sholatnya nggak sah? Yang menahan 2 jalan, BAK dan BAB. Ya, tapi ulama yang lain menyebutkan la di sini la lil kamal. La lil kamal artinya kesempurnaan, berarti jatuh ke makruh. Tapi ulama merinci, kalau dia sudah kebelet betul, dia tahan-tahan, tidak ada sholat, batal dia. Sama seperti kalau kita ada dan 2 ya, menahan 2 jalan dan makanan sudah disediakan. Kalau dia berhajat kepada makanan itu dan dia lapar, dia mampu makan, dia sholat, tidak ada sholat baginya. Lapar betul, Pak. Kalau kayak bapak tuh nggak lapar betul lah. Kita nih kadang puasa nggak lapar banget kan. Kepikiran, Pak, iya kan. Makanya nanti kan Ramadan lagi, Ramadan nanti pengalaman. Kalau buka bersama di masjid jangan ditampakkan dulu makanan-makanan enak, Pak. Kasih aja teh-tehin aja dulu. Ya kan? Nanti dia nggak akan mikir sholat. Wah, tampakkan sana. Wah, sebelah kanan, ya kan? Sampingnya Pak Madura, paha ayam. Ini yang enak nih. Aduh, nggak mikir sholat, nggak khusyuk dia. Makruh, makruh. Nah, makruh bagus memang dikasih kotak ya. Imbau, jangan dibuka dulu sebelum kita sholat. Kasih kotak ya, pokoknya gimana caranya lah biar dia lihat dulu. Kalau dia lihat, waduh, sudah lapar, puasa, ya kan? Subhanallah. Ujian, masuk surga itu butuh perjuangan, Pak, butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Ya, malam yu'zi fihi, malam yuhdits fihi. Ya, muttafaqun. Ternyata hadisnya Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Ini Imam Nawawi, beliau menulis hadis ini dengan hafalannya, bayangkan. Madzhab Syafi'i mutaakhirin, termasuk madzhab Syafi'i mutaakhirin. Dan Imam Nawawi termasuk orang yang dia memproklamirkan madzhab Syafi'i setelah kendelang madzhab Syafi'i. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya beliau sibuk. Makanya ada orang yang tidak nikah-nikah berdalil dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak nikah, ulama. Ya ente bukan seperti Nawawi. Kalau Imam Nawawi nggak sempat nikah karena dia sibuk menyusun kitab, menulis kitab nih, kitab hadis.
Tapi ada hadisnya yang lemah, hadisnya yang dhaif, makanya butuh syarah. Ulama hadis yang belakangan mensyarahnya. Karena apa? Beliau ya ada seperti keburu-buru dan yang lainnya, mungkin ada belum sampai periwayatan hadis dan yang lainnya. Begitu juga Imam Syafi'i. Makanya dia memuat perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau melihat ini pengarang kitab ini dalam perkataannya Syarhul Muhadzab, yang kitab itu belum selesai keburu beliau meninggal. Beliau mengatakan, menukil perkataan madzhabnya Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati rasul wa kum bi sunnati rasul wa da'u ma qultu. Jika kalian dapatkan dalam kitabku menyelisih hadis, tinggalkan istihad pendapatku, ikuti hadis Nabi. Ini udah wanti-wanti. Semua madzhab seperti itu. Kembali porosnya Al-Qur'an dan Sunnah, dua kitab induk wahyu Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Makanya orang-orang zindik, perusak Islam, dia nggak bisa memalsukan Al-Quran karena banyak orang hafal Al-Quran. Maka dia mau merusak Islam, ya, seperti Abdullah bin Saba yang memprovokasi membunuh Utsman bin Affan, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dia merusak Islam dengan membuat hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu, dia mirip-mirip dia. Kalau Al-Quran nggak bisa, sudah mereka putus asa, sudah mau memalsukan Al-Quran. Mereka memalsukan hadis. Makanya Harun ar-Rasyid ketika mau membunuh orang ya pemalsu hadis, dia tanya, berapa hadis yang sudah engkau palsukan? Dia berkata dengan bangganya 5.000 hadis. Itu baru satu orang. Dan tujuannya apa? Untuk merusak Islam. Artinya orang Yahudi sebetulnya pura-pura masuk Islam, dia ingin merusak Islam dari dalam. Makanya ada namanya ilmu riwayah wa dirayah yang dimuat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani madzhab Syafi'i. Dia karang ilmu silsilah hadis, sehingga ketahuan kalau orang meriwayatkan hadis, dia lihat rawi-rawinya dari mana. Misalnya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dilihat fulan bin fulan ini apa nih? Oh, ternyata dia zindik, dia suka bohong. Tertolak hadisnya. Maka hadisnya apa? Palsu. Gak bisa. Ini Allah Jalla wa'ala yang memelihara, Pak. Allah yang memelihara. Ya, dengan ulama-ulama hadis. Ya, kalau kita di pondok pesantren kita akan kenal namanya mustalahul hadis. Ada pelajaran ilmu hadis. Mustalahul hadis itu adalah pelajaran hadis dasar. Tapi enggak pondok pesantren yang mengajarkan ini. Karena kita harus memang betul-betul bacaan Qur'annya bagus dulu, ya kan? Kemudian tajwidnya bagus dulu, kemudian ilmu alatnya bagus, nahwu sorobnya bagus. Kalau enggak dia akan bingung, akan pusing dia. Ini ilmu dasar-dasar ya. Itu dah kaum semua subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Pertama, salatul munfarid fi baitihi aw suqihi jaizatun. Khobar jaizah. Salatul munfarid, salat sendirian di rumahnya atau di pasarnya, jaizah. Artinya apa? Sah. Ya. Walau lam takun jaizah lam tartab 'alaiha darajah minal ajr. Ya, kalau tidak demikian maka tidak ada namanya salat berjamaah, ya pahalanya lebih besar. Namun disebutkan oleh para ulama, sah salatnya namun dia berdosa karena dia meninggalkan salat berjamaah kalau dia dengan sengaja. Kalau musafir boleh ya, tidak salat jamaah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man sarra, siapa yang dia ingin masuk ke dalam bertemu dengan Allah dengan selamat, ya, maka dia menjaga sholat berjamaah bagi laki-lakinya. Ya, kenapa? Karena orang munafik dia tidak menunaikan sholat berjamaah, dituduh sholat, ya, maklumun nifak, tertuduh munafik yang jelas kemunafikannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman Nabi SAW orang yang tidak sholat jamaah dituduh sebagai munafik. Kemudian beliau menyebutkan, laqad ra'aituna, sungguh kami telah melihat orang yang dia dipapah dua orang, dipapah sampai ke masjid dan dia sholat berjamaah. Makanya Ibnu Umi Maktum, seorang yang buta, minta rukhsah kepada Nabi untuk tidak sholat berjamaah karena dia buta. Kemudian setelah dia pergi, Nabi SAW tanya, hal tasma'un nida, apakah kamu masih dengar suara azan? Iya, katanya. Kalau gitu tetap wajib engkau datang ke masjid. Ini orang buta, tetap wajib ke masjid. Apalagi kita nggak buta, maka kita semampu kuat kita pas lagi hayat di kandung badan, masih hidup, sholat berjamaah ayo. Karena pahalanya besar, sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah Nabi SAW. Maka buktikan cinta kita
kepada Nabi, cinta kepada Nabi dengan apa? Dengan bukti menjalankan syariatnya. Itu di antara bukti. Kalau tidak apa? Cinta kita cinta apa? Palsu. Ya kan Pak? Pengalaman cinta palsu. Ya, cinta apa? Palsu. Wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. A'udzubillahi min dzalik. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau tanya langsung Pak ya. Langsung ya. Langsung. Kita lanjut. As-salatu fi masjidis suqi masyru'ah. Wa in jazat as-salah fihi furoda. Ini dia haji furoda. Ada kalimatnya furoda. Haji furoda maksudnya apa? Furoda itu mandiri artinya, sendirian, mandiri. Tapi udah dihapus Pak haji furoda itu. Haji furoda yang nggak tenang kita dikejar-kejar orang Pak, mahal kejar-kejar orang. Furoda haji yang reguler aja lah. Ya. Kita terjemahkan as-salatu fil masjidis suq. Salat di masjid pasar, meskipun pasar itu adalah benderanya syaitan, maka disyariatkan sholat berjamaah di sana, bangun masjid gitu ya, sholat berjamaah ya di pasar untuk mengingatkan. Ya itu disyariatkan. Makanya di pasar ada masjid, sunnah. Makanya ada azannya kan, komandangkan. Ada azan. Ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardi. Ya, bi bid'ain wa 20 darajah. Ya, wa hadha afdaliyah la tufidu al-istihbab faqat kama tawahhama ba'duhum walakin tufidu al-wujub lil umur. Ya. Lil umur. Ya. Salat berjamaah pahalanya lebih besar ya, dilipat gandakan. Dalam riwayat yang lain bid'ain wa 20, bid'ain wa 20 kalau dikatakan 20 berarti 20. Berarti kalau bid'ain itu lebih daripada 20 yaitu 23 sampai 39. Pahala dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau seorang melakukannya di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini awal bulan Dzulhijjah, pahalanya lebih dilipat-lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadhil afdhaliyah, keutamaan ini la tufidul istihbab, bukan hanya sekedar sunnah saja. Ya. Kama tawahama ba'duhum, sebagaimana sebagian orang awam mengatakan demikian. Salat jamaah cuma sunnah. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Walakin tufidul wujub lil umur, tapi hukumnya wajib bagi laki-laki untuk menunaikannya yang tidak ada uzur. Di antara uzur boleh meninggalkan salat jamaah apa? Sakit. Buta, sebagian ulama berdasarkan dalil yang kita sebutkan Ibnu Maktum, bukan uzur. Buta. Kemudian apa? Menahan dua jalan. Bersama ke masjid, tiba-tiba ada buang angin BAK, BAB, maka keluarkan dulu BAB dulu. Kemudian apa? Makanan sudah dihidangkan. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, kita ingat lagi ketika pembelajaran fikih. Di antaranya juga kata para ulama di antara mazhab Syafi'i, kalau dia dikejar-kejar hutang. Contoh di masjid itu ada yang tukang nagih dia, tagih terus hutangmu, cari masjid lain. Boleh dia meninggalkan tidak sholat di situ, tapi dianjurkan cari masjid lain lah. Kalau di situ mesti ditagih, kalau di situ mesti ditagih, nggak tenang dia, boleh itu diujur di antara ini. Mazhab Syafi'i. Ya gitu ya. Ya kalau ada cepat dibayar lah. Karena ada hadis Nabi Pak, matul ghani zulmun, menunda bayar hutang padahal dia mampu bayar, jolim. Ya, jolim. Padahal Nabi SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian jangan sampai terkena doanya orang yang dijolimi, karena doanya mustajab. Kalau dia doa baik-baik, ya Allah mudahan rezekinya nambah, mudahan anaknya berkah, bagus, doanya bagus. Tapi kalau dia bilang ya Allah mudahan dia celaka, celaka beneran dia. Ya Allah mudahan rumah tangganya hancur, hancur beneran. Banyak rumah tangga hancur karena sebab doa orang jolim, orang dijolimin. Hati-hati orang menjolimin. Hati-hati orang menjolimin. Makanya dalam pembahasan jolim kita juga ada hadis, jangan sampai kita dilaknat, dengan laknat tersebut kita dibenci orang, kemudian orang tersebut berdoa untuk kita dengan keburukan. Di antaranya apa? Tidak boleh kencing di pohon-pohon, di bawah pohon. Tidak boleh kencing di tempat orang-orang duduk. Ini adab.
Kalau kita kan sembarang mancrut. Tidak boleh, ada adab. Tidak boleh kencing menghadap kiblat, membelakangi kiblat, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Wah, ini adab. Kadang-kadang kita belajar kamu tidak beradab, tapi tidak beradab versi siapa kan gitu. Kita beradab itu banyak Pak, beradab kepada Allah dengan ilmu, beradab kepada Nabi bagaimana jalankan sunnahnya, dan beradab yang sebagaimana adab sebagaimana masyarakat. Yaitu kaidahnya kalau beradab yang disebut adab dengan masyarakat, kaidahnya apa? Al-adatu muhakkamat, selagi adat itu tidak menyelisihi syariat boleh dijalankan. Tapi kalau adat itu menyelisihi syariat nggak boleh dijalankan. Standar hukumnya syariat Islam. Makanya orang mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir dan nerakanya apa? Penjara orang mukmin, surganya orang kafir. Kenapa? Karena orang mukmin diikat dengan syariat, tidak bebas tidak melakukan syariat. Orang kafir kenapa? Meskipun dia miskin, dia bebas tidak terikat dengan syariat. Ya kan Pak? Kalau kita menghalalkan seorang wanita nikah, ya kan? Nikah. Betapa banyak orang yang dia menghantam poligami tapi dia apa? Selingkuh. Wah, ini bahaya. Dia bolehkan selingkuh. Ada sebagian demikian. Agama selain Islam ada demikian. Ya, makanya Islam diatur adanya poligami dan seterusnya. Nikah resmi. Bahkan syariat mengatur la nikaha illa biwali syahidain. Tidak ada sah nikahnya tanpa wali dan tanpa dua saksi. Jadi hukum Pak sepakat 4 mazhab dan ulama yang lain mutaakhir atau mutaqaddimin, kalau nikah lari nggak sah. Nikah bawa lari anak perempuannya orang, dia nikah pakai wali hakim, dia bohong-bohongan tanpa wali, nikahnya nggak sah. Kalau ketahuan sekarang nikah ulang, zina dia. Ya, ini luar biasa, nggak main-main nih Pak. Kecuali yang bapak, bukan yang bapak ya, orang bawa lari anaknya orang, kalau dia masuk Islam tidak ada keluarganya yang Muslim, ini baru namanya wali hakim. Gitu dia. Ya gitu Pak ya. Hatta nikahi janda harus ada walinya. Ada orang cuman janda doang kok tanpa wali, enggak sah nikahnya Pak. Hadis Nabi jelas. Hati-hati Pak ya. Pak Madura. Oke Pak. Tapi kalau janda itu tanpa izin wali kan bisa menentukan dirinya. Iya, dia bisa menentukan dirinya, semua orang bisa menetapkan siapa pasangannya. Cuman syaratnya sah nikahnya. Jadi syarat sah nikahnya ketika sudah dia tentukan pasangannya harus ada syarat sahnya yaitu wali. Wali pinjam, masya Allah. Allah masya. Ini beliau ahli janda ini. Itu makanya kita kita dukung program KUA ya, dia makanya sekarang lebih selektif kan, betul nggak nih, karena wali bayaran Pak. Makanya kalau ada orang nikahkan sirik jangan mau Pak. Kadang-kadang bohong-bohong itu, kadang-kadang belum cerai sama istrinya dia bilang sudah cerai, subhanallah. Ini gimana ini? Maka kita dalam hal ini KUA ya, kita harus kembali ke KUA. Kecuali kalau misalnya terjadi perseteruan. Kalau kita sudah sampaikan ini masalahnya, ini keluarga tidak ada yang setuju, ini tidak setuju, kembali ke hakim. Hakim bilang udah nggak apa-apa, hakim tanggung jawab, sah nikahnya. Gitu Pak ya, sah nikahnya. Makanya kita harus jujur. Makanya kalau nikah-nikah selain dari kontrol KUA ini, nikah-nikah siri ini hati-hati Pak. Kadang-kadang bohong-bohong dia, kadang beli wali. Ini kalau kita nggak tahu Pak, misalnya KUA dibohongin, dia hubungannya dengan Allah. Karena kita nggak tahu fisudur hatinya orang. Ya, makanya ada hitam di atas putih. Gitu Pak ya. Sekarang mudah kok. Misalnya nggak ada wali, dia mudah ada WA kan? Apa maksudnya Pak? Iya ada. Maksudnya ada sekarang media sosial mudah kan? Orang tuanya di mana dia. Bahkan kalau orang tuanya nggak bisa kesini, dia video call. Video call bisa Pak, asal itu betul asli ya. Kemudian ada saksinya, kita akan tampilkan ini Pak orang tua saya. Kemudian kalau misalnya saya wakilkan kepada KUA yang ada di sana, betul orang tuanya sah nikahnya. Sekarang nggak susah. Tapi emang makanya jangan cari janda pirang. Susah itu, rewel, aneh-aneh itu. Kata Pak Imam. Saya dengar dengan beliau. Ya. Ada salah.
Ya gitu Pak ya, cari yang bagus-bagus Pak, yang soleh. Demikian ya, ini kasus banyak ya, kasus banyak. Ya kasus banyak, kita hati-hati ya, hati-hati. Makanya menjaga anak perempuan itu Pak berat, jaga anak perempuan itu berat. Kalau bapak bisa jaga anak perempuan, karena fitnah ini kan, perzinahan yang goda perempuan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki. Ternyata yang banyak berzina itu perempuan, dia menggoda dan seterusnya. Tapi kalau masalah mencuri, lihat domirnya laki-laki, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, karena yang banyak mencuri laki-laki. Lihat, kalau berzina, az-zaniyatu waz-zani, penjina perempuan baru penjina laki-laki. Ya, sekarang kelihatan laki-laki tapi yang goda perempuan, subhanallah. Itu ya, makanya menjaga anak perempuan pahalanya besar bersama Nabi. Sampai balik, kalau sampai balik kita pelihara gini, karena berat. Ada 2 orang punya anak wanita, dia pelihara sampai dia balik, Nabi SAW kasih isyarat gini, nanti di sorga gini. Ya, mana ala jariyatin hatta tablugha ja'a yaumul qiyamati ana wa huwa kahatain, seperti ini. Siapa yang dia pelihara 2 anak wanitanya sampai dia balik nanti di sorga, nanti di akhirat bersama, seperti ini. Nabi SAW kasih isyarat gini. Kenapa? Karena berat, jaga anak wanita itu berat. Apalagi zaman sekarang berat. Anak saya misalnya anak belum nikah, gelisah, bapaknya yang gelisah. Ada anak datang diapeli, bangga, anak saya laku, padahal zina, subhanallah. Ya kan? Dayus diantara yang diharamkan masuk ke dalam surga seorang suami tidak ada rasa cemburu. Cemburu sama siapa? Cemburu sama istrinya, cemburu sama anak-anaknya. Membiarkan kemaksiatan. Maka kita usaha hal demikian. Ya kalau misalnya orang ya biarlah mereka lah ya, urusan mereka. Kita jaga sama keluarga kita ya. Cuman sekarang kalau terjadi yang lapor Pak sama yang berwajib, lapor sama KUA dan suruh ini ada seperti ini, lapor biar ditangkap mereka. Karena perzinahan itu diantara dosa, yaitu ya kalau tidak ada yang ngasih nasihat maka azab bisa merata. Azab merata dan nanti di akhirat semua kena hukuman, tapi nanti dibangkitkan berdasarkan niatnya masing-masing, amalnya masing-masing. Makanya jangan lupakan palu. Semua dihukum, semua kena, tapi nanti dibangkitkan berdasarkan amal soleh mereka masing-masing. Yang maksiat, yang meninggal di atas baca Al-Quran dan seterusnya, maka dapat ganjaran masing-masing. Tapi azab merata, kata para ulama, azab merata. Kalau nggak ada yang nasihatin, azab merata. Subhanallah. Kenapa? Yang baik maupun yang jelek. Bahkan Aisyah berkata, wahai Nabi SAW, di dalamnya ada orang yang baik. Ya demikianlah kalau Allah mau mengadab semuanya kena, cuma nanti dibedakan ketika dibangkitkan. Gitu Pak ya. Nggih Pak, monggo Pak Ustaz. Yang dimaksud definisi kafah atau sepupu dalam perkawinan itu ada kisah dan cerita nyata. Itu saya punya teman laki-laki pacaran sama anak turunan dari Yaman. Nggih. Nggih. Ternyata yang perempuan itu katanya dari silsilah dari keturunan Rasulullah. Nggih. Yang disebut Habibah. Nggih. Ternyata sudah sama kita diputuskan karena tidak senasab atau tidak sepupu itu. Apakah itu dalam ajaran Islam itu benar atau memang ada riwayat dari sebuah hadis Rasulullah menerangkan bahwa keturunan saya tidak boleh dikawini oleh orang Adam atau orang lain orang Arab? Apa memang ada kan kisah? Nggih. Seperti itu. Iya. Yang maksudkan itu sepupu itu yang jenis bagaimana? Sepupu nggih. Iya, enggak ada ya riwayat demikian, enggak ada menjaga keturunan, enggak ada. Cuman ada anjuran untuk menikahi wanita yang salehah. Ya keturunan yang baik-baik, kalau sudah ada keturunan yang baik-baik nikahkan. Ya, cuman patokannya bukan dia keturunan Nabi atau bukan, ya dia benar apa tidaknya kan masih di tahu ngaku dan yang lainnya, ya kan. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum, siapa yang takwa kepada Allah yang bertakwa, yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, man batala amaluh lam yusri nasabu, siapa yang amalnya lambat, yang tidak mau beramal soleh, artinya malas-malasan, maka nasabnya tidak bisa menolong dirinya. Salam sebutkan sudah, man batala amaluh lam yusri nasabu, siapa yang lambat amal solehnya, ya maksudnya dia lambat-lambatan atau dia bermaksiat, maka nasabnya meskipun
tinggi tidak bisa menolong dirinya. Makanya Allah sebutkan yang mulia di antara kalian yang bertakwa. Jadi kasihan kalau dia sudah sayang sama sayang, cinta sama, udah nikahkan aja. Nikahkan aja. Makanya ada nikah, kalau gini repot, nanti Jawa sama Jawa. Susah. Ya kan? Makanya sekarang sudah nggak ada lagi ceritanya kerajaan dan kerajaan, kasihan dia. Ya kan? Nanti dia berzina dan seterusnya. Ya kan? Maka kalau dia bertakwa, nikahkan. Yang penting yang tidak boleh dalam syariat, kalau dipaksa nikahan. Bapak misalnya punya anak, meskipun yang datang orang soleh, orang kaya, orang baik, tapi anak bapak tidak suka, nggak boleh orang tua nikahkan, haram. Makanya persetujuan dengan pilihannya. Maka bapak pertanyaan Pak Ustadz yang pertama tadi bagus, janda dengan pilihannya. Cuman tanpa walinya repotnya. Jadi pilihan. Jadi kita lihatkan dulu. Makanya ada nazor ya. Nazor itu melihat. Kalau dia pakai cadar wanitanya, ini saya kasih tahu Pak Madura nih. Kalau ada pakai cadar mau melihat, wajib dibuka cadarnya, wajib dibuka jilbabnya, dilihat rambutnya nggak apa-apa. Itu kalau mau nikah boleh nggak apa-apa. Itu kalau mau nikah nazar. Kalau mau nikah ya boleh dibuka boleh terbuka boleh. Maksudnya nggak buka berak-berakan, tapi dengan mahramnya ya, perempuan dengan mahramnya, bukan berdua-duaan. Wah ini bahaya. Wah ini ada jelaskan. Boleh, kenapa? Karena nikah untuk seumur hidup, bukan main-main, untuk menyempurnakan iman. Jangan salah pilihan. Jadi tidak ada apa-apa. Kalau bapak nanti pilih-pilih namanya Abu Nazar. Yang suka pilih-pilih. Jadi nikah dipilih, dilihat Pak, lihat oh gini, lihat. Makanya yang belum nikah, anak kasih tip. Biar jadi cari istri soleha. Kalau lagi nazar lihat, kemudian perempuannya melihat antum gini, oh jangan dipilih itu, ngeri itu. Ngeri. Kalau perempuan dilihat kita tunduk-tunduk, sipu-sipu, itu bagus tuh, wanita bagus dia. Fitrahnya. Tapi kalau dilihat gini, ngelihat antum juga begini, woi, mengerikan. Gak usah dipilih antum. Ini kayaknya mau coba nih Pak ya. Boleh? Silahkan Pak, saya tunggu undangannya. Ya Masya Allah, pertanyaannya Pak Ustadz luar biasa ya, alhamdulillah. Artinya tidak ada, udahlah hilangkanlah sepupu-sepupuan udah. Kalau dia iman muslim, makanya ada sahabat yang dia mantan Zaid ya, dinikahkan sama Zainab, yang nama satu-satunya sahabat yang di dalam Al-Quran namanya Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi SAW. Dinikahkan dengan siapa? Zainab tuh derajatnya tinggi, kayak istilahnya keturunan raja gitu ya. Kalau keturunan raja keturunan Habib gitu ya. Tapi dinikahkan dengan budak, mantan budak yang dibebaskan Nabi SAW, dimerdekakan Nabi SAW. Ya, gitu dia. Artinya bebas lah ya. Demikian Pak ya. Allah, mungkin karena masuk waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf salah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.